betapa hidayah itu mahal. Allah lah yang punya otoritasnya. Ya, dengan hidayah itulah hidup kita ada dalam agama kita. Jadi agama adalah way of life, jalan hidup. Jalan hidup kita menggunakan agama. Hidup apa? Semua aspek kehidupan kita. Bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya haji saja, tapi semua aspek kehidupan. Maka agama memberikan ajaran di dalamnya. Orang yang berilmu, ilmunya dua, zohir dan batinnya. Zohir masuk kepada akalnya, ilmu batin masuk ke dalam kolbunya. Adat, aktivitas yang disebut adat apa saja? Makan, minum, tidur, jalan-jalan. Bahasa Jawanya dolan-dolan apa? Apalagi? Itu namanya adat, aktivitas adat. Bagi orang yang diberi ilmu oleh Allah, menjalankan adat itu dihitung ibadah oleh Allah. Makannya jadi ibadah, minumnya jadi ibadah, pakai kendaraannya jadi ibadah, pakai pakaiannya jadi ibadah, pakai fasilitasnya jadi ibadah, olahraganya jadi ibadah, jalan-jalannya pun jadi ibadah. Tergantung kolbu, niat di dalam kolbunya. Mau olahraga nih, nepak badminton dari rumah, ya Allah, dengan olahraga ini biar sehat, dengan sehat biar kuat ibadah. Tuh, kuat ibadah. Itu nepaknya sampai 3 set, bahkan kena cemes lagi, maka dihitung ibadah. Untung udah sehat, ibadah lagi. Mau makan, bismillah dulu, ya Allah, dengan makan ini semoga sehatkan dan dikuatkan supaya bisa menjalankan ibadah. Itu makannya, udah makannya enak, pizza lagi, tambah burger lagi, sudah enak, dihitung ibadah. Ya Allah, kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Tidur, sebelum tidur baca wirid dulu, tawasul dulu, wirid dulu. Pas lagi wirid, lep tidur 7 jam. 7 jamnya tidak dihitung adat tidur, tapi dihitung ibadah zikir. Apalagi jalan-jalan ke Pangandaran, bawa keluarga, hatinya, ya Allah, aku ingin membahagiakan istri dan anak-anakku. Ya, dikasih hadiah supaya bahagia. Kalau bahagia, mudah diajak ibadahnya. Rekreasinya jadi ibadah. Suami ngasih nafkah batin, kemudian hatinya menjalankan kewajiban karena Allah, membahagiakan istri, walaupun males, walaupun lagi males, tetapi memaksakan diri ingin membahagiakan istrinya karena kewajibannya, maka dihitung ibadah. Ini dalam hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah dalam Kitabul Arba'in. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa suami memberikan nafkah kepada istrinya kok jadi ibadah? Maka Nabi menjawab, bukankah kalau kalian wahai laki-laki bersenggama dengan wanita yang bukan istri, bukankah dapat siksa? Jadi imbang. Kalau menafkahi istri dapat pahala, kalau jajan apa namanya? Ya, kalau salah menempatkan ya hubungan badannya bukan dengan istrinya, dapat siksa. Jadi adil Allah itu. Intinya semua aktivitas kita dari tidur sampai tidur lagi ada adat di situ, kebiasaan, semuanya jadi hitungan ibadah. Tergantung apanya semua? Kolbunya, hatinya. Jadi hati ini penting sekali. Itulah garapan ilmu tasawuf. Wa maudu'uhu, objek kajian tasawuf adalah al-kolbu, hati kita. Makanya dalam kitab Ta'lim Muta'alim ada ungkapan para ulama, kam min amalin yutasawwaru bisurati a'mali dunya wa yasiru min a'malil akhirah bihusnin niat. Apalin santri dalam kitab apa? Ta'limul Muta'alim. Kam, banyak, min amalin, amal, yutasawwaru, digambarkan, bisurati a'mali dunia, gambar amalnya teh amalan dunia, kayak makan, adat, tidur, olahraga,
Ya, apalagi jalan-jalan, nyari rezeki, itu adat atau amalan dunia. Maka jadilah amalan dunia itu menjadi amalan akhirat. Ternyata jadi amal akhirat itu maksudnya jadi bekal nanti di akhirat, menjadi ibadah yang dimaksud. Dengan sebab apa? Bihusnin niat, niatnya baik, niat hatinya tersambung kepada siapa? Kepada Allah. Oh, jadi amalan-amalan dunia berubah jadi amal akhirat dengan sebab bihusnin niat, niatnya yang baik. Sebaliknya, wa kam min amalin yutasawwaru bisurati a'malil akhirah yasiru min amali dunya bisu'in niat. Sebaliknya, tidak sedikit alias banyak amal gambarannya amalan akhirat. Baca Quran, apalagi puasa, sholat fardu, sholat sunnah, wirid, zikir, sodakoh, zakat, haji, umroh, itu amalan-amalan akhirat atau disebut amal ibadah. Tapi ternyata jadi amalan dunia. Maksud jadi amalan dunia itu tidak jadi ibadah, di akhirat tidak dapat apa-apa, hanya jadi amalan dunia saja. Kenapa? Bisu'in niat, hatinya buruk. Ngaji malam Jumat, kata yang masih jomblo, mudah-mudahan ketemu jodohnya. Niatnya cuma segini, lo lihat segini, segini. Niatnya cuma segini itu apa? Cuma mudah-mudahan ketemu jodoh, cuma segitu. Pokoknya titik aja segitu. Nggak nyambung kepada Allah artinya. Nggak nyambung kepada siapa? Kepada Allah. Tapi nyambung kepada Allah mah. Ya Allah, aku melangkahkan kaki ke majelis ilmu dan zikir ini. Ya Allah, karena Engkau ya Allah, mudah-mudahan diberkahkan hidupku, mudah-mudahan rizkinya ketemu, mudah-mudahan jodohnya ketemu. Nah, itu yang nyambung kepada Allah. Jadi niatnya baik. Tapi kalau niatnya buruk, ya busuk. Apa buruk busuk tuh? Ria. Pingin dipuji orang ngajinya itu, pingin disebut orang soleh, pingin disebut orang baik-baik. Hatinya pingin dinilai oleh manusia, tidak tersambung kepada Allah. Kepada Allahnya terputus. Hanya manusia saja, hanya makhluk saja. Karenanya itu busuk hatinya. Maka jadilah amalan ibadah, amalan akhirat itu menjadi amal dunia. Di akhirat gigit jari. Di akhirat gigit jari. Gak ada amal itu. Haba'am mansuro, seperti debu yang bertaburan, gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah pentingnya kita hifdul qalbi, menjaga hati. Jadi hati itu harus selalu dijaga.